Halo, ketemu kembali dengan saya Pendeta Yohanes. Mengawali perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena besar anugerah-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, memampukan kami melewati hari demi hari. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan bagi hidup kami, terutama Engkau sendiri Tuhan yang selalu hadir bagi kami. Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu, mohon tuntunan-Mu. Kami berdoa, bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, beberapa hari belakangan ini saya melihat jalanan aktivitas sosial begitu ramai. Di situasi yang normal tentu wajar. Masalahnya ini di situasi yang sudah ada larangan untuk membatasi kegiatan, membatasi kumpul-kumpul, keramaian, atau membatasi kontak fisik dan aktivitas yang beresiko pada penyebaran satu virus, yaitu virus corona. Saya berpikir mereka bukan tidak tahu ada larangan itu, juga bukan tidak tahu akan ada konsekuensinya, baik konsekuensi daripada melanggar larangan itu ataupun konsekuensi yang tertular penyakit. Jika demikian, pertanyaannya kenapa mereka masih melanggarnya? Lalu dalam benak saya berpikir, mungkin mereka sudah memikirkan dan berkata nggak apa-apalah, konsekuensinya saya bisa tanggung. Padahal menurut saya, jika sudah tertular, belum tentu mereka bisa menanggungnya. Beberapa kasus, saudara, membuktikan bahwa orang yang melanggar dan kemudian terjangkit mengatakan dan bahkan seraya memberi pesan, jangan lakukan apa yang telah dilakukannya. Jika sudah terkena penyakit itu, semua dia katakan serba susah. Saya pikir ini juga yang terjadi pada orang-orang yang demikian, orang-orang yang miskin karena judi, terkena penyakit kelamin karena pergaulan bebas, mau bunuh diri karena kena tipu. Awalnya mungkin mereka berkata nggak apa-apalah, saya bisa tanggung resikonya. Mungkin itu yang ada di pikir. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus, seringkali demikianlah kita juga memperlakukan larangan-larangan Tuhan. Bukan kita tidak tahu larangan-larangan, bukan kita tidak tahu ada konsekuensinya. Seringkali kita melanggar karena kita berpikir konsekuensinya ringan lah, masih bisa kita tanggung. Padahal pada akhirnya ketika penghukuman itu benar-benar datang sebagai konsekuensi, kita jerit-jerit pada Tuhan, berkata ampun Tuhan, ampun Tuhan. Anehnya kemudian ketika sudah diampuni, ada yang menjadi residivis. Residivis itu penjahat yang berulang kasus yang sama. Artinya apa? Setelah diampuni, dia mengulangi lagi akan perbuatannya. Bagian firman Tuhan yang kita baca mengingatkan, jangan mengulang-ulang melanggar perintah Tuhan, berulang-ulang hidup di dalam dosa. Suatu pertanyaan retoris di dalam ayat yang tadi kita baca, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Bagian ini ditulis dalam konteks bahwa di dalam kuasa dan kebangkitan Kristus, kita dimerdekakan untuk memilih melawan dosa dan tidak terus-menerus jatuh di dalamnya. Kita punya kemampuan untuk tidak lagi tunduk pada keinginan daging kita untuk berdosa. Jadi tidak melanggar perintah Tuhan bukan didasarkan pada besar kecilnya larangan itu menurut kita.
juga bukan bicara tentang sanggup atau tidak sanggup kita menanggung konsekuensi. Tidak melanggar perintah Tuhan atau tidak berdosa itu berhubungan dengan karya Kristus di hidup kita, umatnya. Pada waktu kita masih hidup dalam manusia lama, semua yang kita lakukan selalu berkaitan dengan dosa. Karena kita diikat di dalamnya, kita tidak mampu melawannya. Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti dimampukan. Bagaimana kita bisa terus belajar menjauhi larangan-larangan Tuhan? Setidaknya ada 3 hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, ingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Ingat kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mati demi penebusan dosa kita. Jika kita terus-menerus melawan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, ini menjadi satu pertanyaan. Mungkin kita orang yang belum benar-benar mengenal kasih dan pengorbanan Tuhan, sehingga hidup kita terus-menerus melawan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala perintah-perintahku. Jadi melakukan perintah-perintah Tuhan itu karena kita mau belajar mengasihi Tuhan. Yang kedua, ingat, sekarang kita adalah orang bebas di dalam Kristus. Kita diberikan kembali kendali atau otoritas untuk memilih mana yang benar, mana yang tidak. Memilih taat atau tidak. Maka kita perlu berdoa minta pertolongan Tuhan untuk memakai kebebasan itu untuk taat kepadanya. Yang ketiga, ingat bahwa Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jika kita orang yang tegar tengkuk, bisa jadi konsekuensi dari Tuhan berupa penghukuman, meskipun itu untuk mendidik kita, tapi tidak usah kita menunggu sampai itu terjadi, baru kita mau taat kepada Dia. Lewat perenungan firman Tuhan hari ini, saya bersyukur karena saya diingatkan. Saya adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Saya kini diberi kemampuan untuk taat kepada Tuhan, menjauhi larangan-larangannya, dan melakukan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memampukan saya dari waktu ke waktu menjadi lebih baik lagi di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ini yang saya renungkan. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Mari bagikan apa yang saudara dapatkan di kolom komentar. Kiranya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memerdekakan kami di dalam kuasa dan karya kematian dan kebangkitan Kristus, untuk kami bisa memilih jalan ketaatan kepada Tuhan. Tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging kami, keberdosaan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami terus, pimpin kami terus, untuk kami bisa hidup dalam kehendak firman-Mu. Kami berdoa, bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.